Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bisa bertatap muka kembali dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan semua yang sehat terlindung dari segala macam penyakit dan kesehatannya bisa selalu digunakan untuk taat pada Allah Ta'ala, dan semoga yang sakit mendapatkan kesembuhan dan kesembuhannya menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Ikhwani rahimakumullah, dalam serial petuah para wali kali ini kita akan mendengarkan petuah Syekh Harits Al-Muhasibi radhiyallahu anhu tentang cara mengobati kesombongan. Ya, cara mengobati kesombongan. Sadar atau enggak sadar, di diri kita masih ada kesombongan demi kesombongan yang mungkin ya kita merasa kita enggak sombong. Ternyata setelah diteliti masih banyak kesombongan dalam diri kita. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari sifat sombong sekecil apapun dan mengobati penyakit sombong ini dari hati kita dengan lemah lembut. Amin. Beliau berkata radhiyallahu anhu, saudaraku, kuperingatkan engkau agar tidak sombong. Ingatlah bahwa Allah Ta'ala senantiasa mengawasimu. Oleh karena itu jangan sekali-kali menghina seseorang atau menolak kebenaran yang disampaikan kepadamu. Allah murka kepada seseorang yang bersikap demikian, dan ia akan merendahkan mereka yang menyombongkan diri. Allah akan merendahkan mereka yang menyombongkan diri. Bagaimana engkau dapat menghina seorang muslim padahal engkau tidak pernah mengerti bagaimana akhir usiamu dan usianya kelak? Di samping itu engkau juga tidak mengetahui kelak engkau akan masuk mana, surga atau neraka. Jika mau bersikap jujur, maka yang paling pantas untuk engkau hina adalah dirimu sendiri. Sudahkah engkau teliti keburukan-keburukan dirimu dan kekotoran jiwamu yang tidak diketahui orang lain, sehingga kau sucikan hati orang lain dan kau celah dirimu sendiri? Sesungguhnya kau dilarang untuk memuliakan dan menyucikan dirimu sendiri. Perbuatan ini haram bagimu. Jika kau lakukan, kelak di hari kiamat kau akan berada di bawah telapak kaki orang-orang yang kau hina di dunia. Renungkanlah ini dan mohonlah kepada Allah untuk menolongmu, menghapuskan kesombongan dari hatimu. Semoga Allah melindungi kita semua dari sifat sombong ini. Amin. Ikhwani rahimakumullah, nasihat yang sangat dalam ya untuk tidak bersikap sombong, karena sombong ini sangat berbahaya. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal kibir, atau kama qala SAW. Tidak akan masuk surga seseorang yang di hatinya ada sifat sombong sekecil apapun. Ya, sekecil apapun ada sifat sombong tidak akan masuk surga. Karena itulah orang-orang soleh berjuang meneliti dirinya sendiri. Nggak sempat meneliti orang lain karena sibuk meneliti dirinya sendiri. Jangan sampai dirinya terkena virus sombong. Jangan sampai dirinya terkena penyakit sombong yang akan menghancurkan di dunia dan menghancurkan di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Orang yang sombong itu ciri-cirinya adalah menolak kebenaran yang disampaikan kepadanya. Kalau dinasehatin dia nggak mau terima. Al-kibru batrul haq wa ghamtun nas, sabda Nabi Muhammad SAW. Sombong itu adalah menolak kebenaran yang disampaikan kepadanya, wa ghamtun nas, dan merendahkan orang lain, menghinakan orang lain. Dikatakan oleh Syekh Harits Al-Muhasibi radhiyallahu anhu tadi, bagaimana kamu bisa sombong pada seorang muslim, sombong sama orang lain? Padahal kamu nggak pernah tahu nanti itu wafatmu seperti apa. Kamu wafatnya sama dia kira-kira apakah kamu bisa memastikan kamu akan meninggal husnul khotimah? Tidak ada yang bisa memastikan dirinya. Dan apakah kamu bisa pastikan meninggalmu lebih baik dari dia yang kamu sombong terhadapnya? Dan kamu setelah itu juga nggak tahu kamu masuk surga atau neraka. Kita nggak tahu tempat kita di surga atau di neraka. Bagaimana kita bisa merasa suci, merasa hebat dan menghina orang lain? Nah, ini semua adalah sifat-sifat yang nggak boleh disandang oleh seorang muslim. Kalau mau jujur ya, kalau mau jujur, yang paling pantas kita hina adalah diri kita sendiri.
Karena keburukan kita tahu. Ya, belum lagi kalau kita mau teliti. Kita teliti lebih jauh amal-amal kita ini ternyata masih ada riyaknya, sum'ahnya dan lain sebagainya, banyak kotorannya. Belum lagi kalau kita teliti maksiat-maksiat kita yang nggak diketahui orang, banyak sekali. Makanya sepatutnya kita celah ya diri kita sendiri. Kalau tuh ada orang lain berbuat salah, kita tahu salahnya dia yaitu. Ya, cuman itu salahnya dia yang kita lihat, yang kita tahu. Sementara salahnya kita lihat diri kita jauh lebih banyak. Ya, jauh lebih banyak dan kita jauh lebih buruk kalau kita teliti diri kita. Seharusnya yang kita celah adalah diri kita sendiri dan kita nggak akan mencela orang lain. Nah, kita tidak boleh mencela orang lain, mensucikan diri kita sendiri, tidak boleh. Perbuatan seperti itu sifat kesombongan dan kelak orang-orang yang sombong itu akan dirubah wujudnya seperti semut kecil dan kelak akan diinjak-injak oleh orang di padang mahsyar. Na'udzubillah min dzalik. Nah, semoga kita semua selamat dari kesombongan. Jadi salah satu obat biar nggak sombong adalah ingat saja. Nah, kita nggak tahu loh, kita ini tempatnya di mana. Bisa jadi yang kita hinakan, na'udzubillah min dzalik, kalau kita hinakan seorang, dia ternyata masuk surga, dan yang menghinakan tanda tanya ini. Bisa jadi yang kita hinakan orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi yang kita hinakan itu adalah orang yang jauh lebih tinggi pangkatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, teruslah kita introspeksi diri, bersihkan diri, karena kalau kita nggak mau bersihkan diri dari sifat sombong, maka kita sendiri yang akan celaka. Na'udzubillah min dzalik. Saat ini banyak orang yang ingin menghindari penyakit, melakukan segala macam upaya agar dirinya tidak sakit. Dia perhatikan betul kesehatannya karena dia paham kalau dia teliti dirinya, dia lindungi dirinya dari penyakit, yang untung nomor satu ya dia sendiri. Dia sendiri yang untung. Kemudian dia juga tidak akan bawa penyakit untuk siapapun kalau dia sehat. Begitu pula orang yang meneliti dirinya sendiri dari penyakit sombong, yang untung pertama kali dia. Dan orang yang tidak sombong akan bawa keuntungan untuk orang lain. Ya, orang akan senang bergaul dengannya, merasa nyaman dan seterusnya. Semoga Allah Ta'ala jadikan kita orang-orang yang merendahkan diri dan jauh dari sifat sombong. Semoga berkah dan manfaat. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.